Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Senang pada hari ini boleh berjumpa kembali dalam acara Good News. Dan Good News hari ini mengambil tema penyakit yang menyerang hati. Saat ini dunia sedang disibukkan, sedang konsentrasi oleh satu penyakit yang mewabah di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Di sisi lain padahal ada satu penyakit yang sangat juga mengerikan kalau terjadi dalam kehidupan kita, yaitu penyakit yang menyerang hati. Mungkin timbul dalam pertanyaan kita, apa itu penyakit yang menyerang hati? Firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa ada ciri penyakit yang menyerang hati. Yang pertama adalah hati yang ragu. Bukankah begitu banyak orang mulai meragukan Tuhan di dalam masalah yang begitu pelik ini? Tapi firman Tuhan menegur keras murid-muridnya tatkala mereka ragu-ragu. Tertulis di dalam Lukas 24 ayat yang ke-38. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Tatkala Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya, mereka pun masih meragukan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ini merupakan ciri orang yang hatinya sedang diserang. Oleh sebab itu, sekali lagi dalam kehidupan kita, mari kita tidak meragukan Tuhan. Dia tetap hadir dalam kehidupan kita sebab Dia adalah Allah yang hidup. Lalu ciri yang kedua, orang yang mengalami penyakit yang menyerang hatinya adalah hati yang mendua. Saat ini hidup kita sedang dihadapkan oleh dunia ini, atau kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, kalau ada orang yang berharap kepada dunia dan berharap kepada Tuhan, itulah orang yang mendua hati. Tuhan menghendaki segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak mendua hati. Sebab firman Tuhan mencatat di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 7 sampai yang ke-8 berbunyi, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Hai kamu yang mendua hati. Jadi kita tidak bisa kompromi dengan dunia ini. Kita tidak bisa kompromi dengan fasilitas keadaan di dalam dunia ini sehingga kita menduakan Tuhan. Tetap dalam kehidupan kita memprioritaskan Tuhan. Lalu penyakit yang menyerang hati yang ketiga adalah hati yang keras. Betapa seringkali masalah bertubi-tubi dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi jenuh, bahkan kita mengeraskan hati kita. Sehingga kita tidak lagi peka terhadap firman Tuhan, tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Kita mengeraskan hati kita karena masalah yang timbul dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi Tuhan peringatkan dengan keras bahwa inilah satu ciri penyakit yang menyerang hati, yaitu hati yang keras. Mazmur 95 ayat 8 mengatakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di padang gurun. Ini teguran Tuhan. Jangan kita meraskan hati. Sudah banyak pertolongan Tuhan, tapi kita melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Dan kita larut dalam situasi dunia ini, sehingga tatkala Tuhan berbicara kepada kita, kita tetap mengeraskan hati kita. Ini salah satu ciri penyakit yang menyerang hati kita. Kemudian yang keempat, ciri penyakit yang menyerang hati kita adalah hati yang luka. Ini yang banyak ditemui dalam dunia ini. Sakit hati, kepahitan, luka hatinya, dan lain sebagainya. Itu menguasai kehidupannya. Dan Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itulah suatu penyakit yang menggerogoti hidup kita. Mazmur 109 ayat 22 berkata, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Orang yang mengalami luka hati, kepahitan hati, dia katakan sebab sengsara dan miskin aku. Orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak memiliki sesuatu, kalau dia menyimpan yang namanya hati yang luka. Oleh sebab itu, saat ini jangan kita menyimpan hati yang luka. Kita terbuka untuk mengampuni, kita terbuka untuk memaafkan orang lain, sehingga Tuhan senantiasa mencurahkan kebahagiaan, sukacita dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kelima, ciri penyakit yang menyerang hati adalah hati yang iri. Dalam Ayub pasal yang kelima ayat kedua, sesungguhnya aku bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan
orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi di sini ada kata sakit hati dan iri hati. Dan ini dikatakan itu yang membunuh hidupku. Karena apa? Kalau kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan dendam, kita menyimpan iri hati kepada orang lain, maka kita tidak akan mengalami ketenangan dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang ada kegelisahan dan itu menggerogoti kita terus, dan itu sungguh sangat menyerang ya hidup kita. Ya, jadi ciri yang kelima adalah hati yang iri. Lalu yang terakhir, penyakit yang menyerang hati kita adalah hati yang sombong. Nah, ini sangat banyak kita temui dalam dunia ini. Rupanya orang sombong itu adalah orang yang dibenci Tuhan, bahkan dilawan oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau menghendaki kita rendah hati. Jadi ciri penyakit yang menyerang hati yang keenam adalah hati yang sombong. Dalam Yesaya 2 ayat 11 dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi yang patut kita tinggikan, patut kita muliakan adalah Tuhan sendiri. Jangan ada yang sombong di antara kita. Kita tetap rendah hati, sebab kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Kalau kita bisa, kita ada, itu karena Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ke depan kita akan jalani hidup ini. Jangan sampai ada penyakit yang menyerang hati itu adalah kehidupan kita. Sehingga kita dapat lewati hari lepas hari dengan sukacita di hadapan Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan. Karena penyakit yang menyerang hati itu tidak ada dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hidup ini. Tuhan menyertai kita semua. Amin.